Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ada informasi terkait dengan situasi Jadon Sancho di Manchester United ya. Sebelumnya gue ingin ucapkan selamat menjelang akhir pekan. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Dan juga ya tetap ya doakan saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka juga sedang mengalami situasi yang sulit. Semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan juga ketabahan, dan juga segera selesai konflik di sana ya, karena menurut gue sudah cukup banyak nih korban-korban yang yang terjadi di sana. Mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Oke, Jadon Sancho. Disebutkan oleh Mirror kalau Jadon Sancho ini secara resmi sudah disiapkan untuk dijual. Bahkan dari konten terakhir Fabrizio Romano pun juga menyebutkan demikian ya. Sampai dengan saat ini tidak kunjung ada permintaan maaf dari Jadon Sancho. Dan ini sepertinya membuka pintu keluar dari Manchester United ini semakin terbuka lebar bagi Jadon Sancho. Borussia Dortmund disebutkan oleh ESPN kalau bersiap untuk menawarkan tawaran untuk Jadon Sancho ke Manchester United ya, dengan melakukan tawaran peminjaman secara pendek sampai dengan akhir musim. Ini sepertinya bisa dilakukan. Teman terdekat Jadon Sancho kalau dari Manchester Evening News mengatakan kalau ya sebenarnya banyak teman-teman dari Jadon Sancho ini memberikan masukan nasihat untuk segera meminta maaf ke Erik ten Hag. Karena situasi Jadon Sancho inilah yang salah sebenarnya ya, dan dia harus meminta maaf. Di sisi lain dari The Times juga menjelaskan kalau ketika menghadapi Arsenal, di mana Jadon Sancho tidak dilibatkan ya, ini ada 3 pemain tengah, yaitu adalah Dangor, Facundo Pellistri dan juga Hannibal Mejbri, yang disebutkan tampil luar biasa ya di latihan. Dan menurut Erik ten Hag, mereka ini harus diberikan kesempatan, dan bahkan akan tidak adil kalau mereka tidak diberikan kesempatan karena mereka sangat luar biasa di lapangan latihan. Dan inilah kenapa dia menyingkirkan Jadon Sancho. Ya menurut gue sangat wajar ya, pelatih Erik ten Hag dan pelatih manapun juga ya, ketika memutuskan pemain-pemain mana yang akan diturunkan atau dibawa ke sebuah pertandingan berdasarkan situasi di Carrington di lapangan latihan, termasuk juga mungkin sedikit banyak di pertandingan sebelumnya gitu loh. Dan Jadon Sancho kalau melihat dari situasi di pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama Manchester United, bahkan di pre-season memang dia belum tampil maksimal gitu loh. Dan indikasinya kayaknya ya di lapangan latihan pun juga demikian, sehingga ya dia disingkirkan oleh Erik ten Hag. Dan sekali lagi menurut gue ini wewenang pelatih ya Erik ten Hag, dan tidak ada masalah di sana. Hanya saja sikap dari bukan dari Erik ten Hag tapi dari Jadon Sancho ya. Dan bisa jadi juga ini bukan hal yang pertama kali situasi ini dialami oleh Jadon Sancho, sehingga Erik ten Hag mungkin bersikap keras ya dengan wawancara setelah kekalahan menghadapi Arsenal. Dari The Times juga menyebutkan kalau Edin Terzic ini terus menjaga kontak dengan Jadon Sancho. Atasan Edin Terzic di Borussia Dortmund telah melakukan diskusi tentang kemungkinan untuk mendatangkan Jadon Sancho di bulan Januari, tapi tidak ingin untuk mengcover gajinya senilai 300.000 pounds per pekan. Ya, ini angka yang cukup tinggi, dan seperti gue katakan dan sering gue singgung juga, ini jadi masalah bagi Manchester United kalau mereka ingin melepas Jadon Sancho di bulan Januari, entah itu secara pinjaman ataupun secara permanen. Kenapa? Karena segala sesuatu atau segala angka yang berkaitan dengan Jadon Sancho ini tinggi, dan ini tidak mudah gitu loh. Manchester United sudah ada pengalaman dengan Harry Maguire ya kan di musim panas ini, di mana akhirnya batal karena tidak ada kesepakatan terkait dengan kesepakatan personal antara Harry Maguire dengan West Ham. Dan kalau tidak hati-hati dengan Jadon Sancho bisa jadi juga bisa terulang gitu. Walaupun segala situasi dan kondisinya nampaknya memang mendorong untuk Jadon Sancho ini keluar dari Manchester United,
Tapi kan Manchester United juga tidak bisa hanya mengambil keadaan oke, berapapun angka yang diberikan atau ditawarkan oleh klub katakanlah Borussia Dortmund ya kan, kita terima saja. Ini kan tidak demikian. Apalagi Manchester United juga sangat detail, bukan sangat detail ya, sangat menekankan aspek bisnis juga ya kan. Dan ya menurut gua tuh hal yang wajar juga, ada situasi financial fair play di mana uh, balance atau keseimbangan situasi keuangan ini kan juga diperhatikan gitu loh. Sehingga ya ini situasi yang rumit tapi tetap harus dicari solusinya. Dan menurut gua kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya memang tidak ada klub yang berhasil untuk mengambil Jadon Sancho di bulan Januari, apapun keputusan yang ditetapkan oleh Erik ten Hag, gue harapkan manajemen mendukung sih, maupun manajemen yang saat ini ataupun juga nanti kalau seandainya ada pergantian manajemen ya. Maksud gue begini, kalau seandainya memang hukuman terhadap Jadon Sancho ini terus diperpanjang ketika nanti tidak ada klub yang berhasil mendapatkan Jadon Sancho di bulan Januari, menurut gue biarkan. Walaupun ya klub harus menanggung konsekuensi ya kan, membayar gaji tapi pemain itu tidak latihan bersama tim utama bahkan, apalagi diturunkan. Dari kabar lainnya, informasi lainnya yang gue dapatkan, Jadon Sancho ini betul-betul sangat dikucilkan dari tim utama. Dia berlatih dengan tim muda Manchester United, dia tidak diberikan kesempatan untuk mendekati tim utama lah, katakanlah demikian. Dan ini betul-betul hukuman yang keras sih sebenarnya ya dari tim kepelatihan Manchester United. Menurut gue sangat wajar karena kalau melihat ya kesuksesan Manchester United ini, gue ambil contoh dari film dokumenter David Beckham, jelas terlihat bagaimana Sir Alex Ferguson ini sangat menggenggam secara absolut dressing room, dan ini merupakan kunci utama kesuksesan dari Sir Alex Ferguson. Dan Erik ten Hag melakukannya menurut gue juga sangat wajar. Perhitungan tentu saja sudah dibuat oleh Erik ten Hag ketika dia melakukan komentar ya, atau menjawab pertanyaan dari wartawan ketika setelah pertandingan menghadapi Arsenal terkait dengan situasi Jadon Sancho. Dan menurut gue tidak ada masalah di sana. Justru yang masalah itu adalah ketika Jadon Sancho ini memberikan tanggapan balik ya secara publik pula. Nah, disitulah menurut gue tidak boleh otoritas seorang manajer itu ditentang oleh pemain, apalagi dilakukan dengan terbuka di publik. Ini jelas merupakan suatu kesalahan besar. Dan menurut gue ya, imajinasi gue, kalau seandainya Sir Alex Ferguson berada di Manchester United saat ini, dia pun juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Kalau tidak, justru akan lebih keras lagi. Tapi menurut gue apa yang terjadi saat ini juga sudah cukup keras sih. Artinya dia tidak dilibatkan sama sekali ya kan. Dan Manchester United juga tidak mungkin tidak memperbolehkan Jadon Sancho untuk latihan gitu ya di klub walaupun tidak dengan tim utama. Karena apa yang dari gua baca juga ada beberapa aturan terkait dengan situasi pesepak bola profesional di Inggris utamanya ya, di mana ada hak juga yang mereka harus terima dari klub selain gaji, tapi juga ya fasilitas-fasilitas yang mereka gunakan. Tapi Manchester United bisa mencari celah dalam tanda kutip ya, sehingga hukuman terhadap Jadon Sancho ini juga bisa terus dilakukan. Karena menurut gue sangat penting ya sikap tegas dari manajer didukung oleh klub dalam hal dengan Jadon Sancho ini sih menurut gue. Kita lihat saja apakah Jadon Sancho akan keluar dari Manchester United di bulan Januari. Menurut gue secara dengan amatiran ini sudah terlalu lama ya, permintaan maaf itu tidak pernah terjadi, dan semakin lama menurut gue pintu masuk kembali ke Manchester United akan semakin tertutup, bahkan tertutup dengan rapat sebelum akhirnya nanti akan dikunci. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.